Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hamdoni Boyong di channel YouTube Hamdoni Boyong. Belajar program bonsai anting putri. Salam satu hobi, salam anting lover, salam budidaya. Pada video kali ini kita akan lebih banyak bercerita, lebih baik mana program bonsai dahulu atas atau bawah. Nah, sebaiknya program bonsai dilakukan secara bersamaan, kelengkapan semua elemen yang ada di bawah dan elemen yang ada di atas, dan sejalan dengan penutupan luka. Di awal-awal yang terpenting menentukan sudut pandang, bagian terbaik dari bonsai, bahan bonsai yang akan kita kerjakan. Nah, di sini kebetulan bahannya seperti ini. Di sini ada kelengkapan akar yang lumayan lengkap, pengecilan cukup dapat, ngepen ya. Terus ada banjir. Nah, di sini ada kekosongan pada akar. Terus juga pengecilan juga kurang bagus. Makanya saya lebih mengambil depan mukanya bonsai di sini, sudut pandangnya di sini. Nah, setelah depannya bonsai, mukanya bonsai yang akan kita kerjakan kita dapatkan, kita coba cek kelengkapan bawah. Nah, kita berbicara bagian bawah, bagian akar. Akar yang kita pakai di sini hanya akar lateral, akar yang tumbuh ke samping. Kita tidak memanfaatkan akar tunggang yang tumbuh dari ke bawah, dan biasanya dari bahan yang dapat dari penuaian biji. Kita lanjut, akar lateral juga terbagi menjadi 3. Yang pertama akar primer, sekunder, dan tersier. Akar primer seperti ini dan ini yang muncul dari pangkal batang dan besar, dan ini menjadi akar utama. Dilanjutkan dengan akar sekunder yang pecahan dari akar utama ini, seperti akar ini. Dan akar sekunder sendiri dilanjutkan dengan akar tersier, dan dilanjutkan lagi dengan rambut-rambut akar. Setelah di set awal kemarin, akar-akar yang ada, akar sekunder, akar primer yang ada telah dilakukan pemotongan miring dengan luka terbuka, ada yang juga luka tertutup. Nah, ada bagian-bagian kosong yang perlu juga diisi dengan akar, seperti di samping ini. Nah, di sini ada akar yang berlipat ke dalam. Nah, karena ini bahan didapat secara alami. Nah, ini kemarin saya melukakannya dengan arah pahatan seperti ini, berharap akar tumbuh di sini di ujung bagian terluar dari akar ini. Ini akan kita teruskan, dan ini sudah tumbuh. Ini akan kita rawat sebagai akar utama nantinya, dan kemiringan juga kita atur, bisa kita ganjal dengan batu seperti ini. Ini juga kita ganjal nantinya. Terus pada akar yang kemiringannya melebihi dari target, ini juga kita lakukan pemotongan yang horizontal sejajar dengan permukaan tanah, berarti lukanya luka tertutup. Berbeda dengan yang ini luka terbuka, dan yang ini luka tertutup. Nah, kita akan meneruskan akar dengan akar yang keluar pada ujung bagian luka yang tertutup seperti ini. Satu lagi ada akar yang melintang ke samping begini, ini awalnya ke sini, akhirnya kita potong horizontal membelah seperti ini, dan berharap dia tumbuh di sisi sini. Nah, ini yang akan kita pilih, posisi akar mana yang akan kita pakai untuk meneruskan akar yang tumbuh ke samping seperti ini.
melipat ke samping. Nah, di sini ada akar yang berlipat mengarah ke bawah. Ini yang akan kita perbaiki dengan berharap melukai dengan arah luka begini menggunakan pahat. Nah, ini pada set awal saya lakukan, dan ini alhamdulillah udah tumbuh 2 akar yang kita akan manfaatkan menjadi akar primer nantinya. Dan sebaiknya ini kemiringan juga kita atur, saya dilakukan pengganjalan seperti ini, kita sesuaikan dengan target kita, imajinasi kita, seberapa derajat dia akan kita ganjal, kita akan lakukan pemiringan. Terus kita lanjut ke akar yang sudutnya melebihi. Nah, di sini akan terjadi pemotongan dengan luka tertutup. Ini akar seperti ini. Nah, kita melakukan pemotongan dengan kemiringan seperti ini. Ini permukaan tanah, sejajar dengan permukaan tanah. Nah, kita melakukan agak sedikit terbuka agar udara tetap masuk, tidak terjadi pemusukan di sini, tapi luka menjadi arah tertutup, dan di sini akan ditumbuhkan dengan akar-akar. Nah, kita kemungkinan kita mengambil di posisi yang sini untuk meneruskan akar sekunder kita. Ini akar utama diteruskan oleh akar sekunder. Terus ada lagi akar yang berlipat ke samping seperti ini, membengkok ke samping, tapi di pangkal akar akan dapat kita pakai sebagai pangkal akar utama, akar primer. Nah, kita dapat memotongnya dengan arah seperti ini. Nah, di sini akan terbentuk potongan seperti ini. Nah, di sini akan ditumbuhi oleh akar-akar yang pada posisi vertikal. Kalau kita bikin dimensinya seperti ini bekas potongan. Nah, pada kulit yang ini akan tumbuh akar seperti ini. Nah, ini yang dapat kita pilih salah satunya seperti ini, yang mana yang dapat meneruskan akar sekunder kita. Setelah pemotongan-pemotongan pada akar primer kita lakukan dan pengisian pada posisi-posisi yang kosong kita lakukan pematan, dan sehingga akar telah tumbuh, dan dilakukan pengganjalan pada posisi-posisi tertentu agar mendapat kemiringan sesuai dengan yang kita harapkan, yang kita imajinasikan terhadap bahan project kita. Kita cek kembali, cross check kembali di posisi-posisi yang kebetulan di sini target awalnya dilukai dan dapat tumbuh, tetapi tidak dapat tumbuh, kembali kita lukai. Jika di posisi ini kita bisa berharap ada akar sekunder dapat tumbuh mengarah ke sini, dan di sini dapat akar primer dapat satu. Nah, ketika kita bayangkan akar primer ini berkembang sampai lebih besar dari jempol, ini akan cantik sekali. Dan ini kebetulan dia searah dengan serat banir yang kita arahkan ke cabang utamanya. Nah, sini juga kita lukai. Dan sebaiknya setelah dilukai dibantu dengan hormon oksin, baik hormon oksin alami berupa bawang merah yang kita haluskan atau yang ada dijual di pasaran berupa cairan atau bubuk. Kebetulan di sini kita yang menggunakan yang powder bubuk. Ini kita oles di posisi-posisi yang kita harapkan akan ditumbuh di akar untuk kelengkapan dari akar primer dan sekunder yang akan kita program ke depannya. Setelah semua akar kita dapatkan, semua posisi udah diganjal, dan pada posisi-posisi yang
tidak keluar akar, kita pahat kembali. Setelah semua akar primer yang kita targetkan udah kita dapat, seperti posisi-posisi ini, terus ada posisi yang tidak keluar kembali kita pahat, yang udah dapat kita ganjal, dan ada kebetulan beberapa akar sekunder yang udah keluar kita ganjal. Akar di pangkal pada batang kita perhatikan masih ada yang belum atau yang belum terganjal, pada posisi kemiringannya kita ganjal. Kembali nanti kita tutup kembali dengan media tanam, dan posisi-posisi seperti ini luka di bagian terbuka sebaiknya kembali dibentuk dan diberi bahan sintetis yang dapat menahan resapan air yang masuk ke dalam potongan akar kita, karena ini juga dapat mengakibatkan pembusukan. Setelah semuanya dikoreksi, kemiringan arah dari akar yang telah tumbuh atau yang belum tumbuh, nah ini yang akan menjadi acuan kita ketika nanti melakukan controlling, koreksi akar secara berkala, dan itu dapat kita lakukan paling jauh itu di 3 bulan, karena ketakutannya ada akar-akar yang tidak kita harapkan tumbuh dan menjadi dominan, dan itu dapat mengganggu akar yang udah kita set seperti ini. Jangan takut, jangan malu dengan kondisi akar yang masih kecil-kecil dan jarang-jarang, karena kita akan memfokuskan kerja masing-masing akar yang telah kita pilih. Jadi kita udah punya target besaran akar masing-masing. Di awal-awal mungkin kita malu dengan kondisi programan kita yang punya space yang membuat jelek programan kita, tapi tidak perlu malu. Inilah sebuah proses yang akan kita maksimalkan untuk hasil yang lebih maksimal. Setelah semuanya selesai bagian bawah, kita lanjut ke bagian atas. Ini mungkin nanti kita tutup dengan media tanam kembali. Untuk durasi tidak terlalu panjang ya, kita masuk ke bagian atas. Di sini ada udah pemilihan 4 cabang utama, dan kebetulan di sini depannya di sini ada terjadi ruang untuk melihat kita ruang space untuk kita melihat bidang di dalam. Artinya di sini ada 4 cabang utama yang udah kita pilih dan udah diberi gerak dengan menggunakan kawat bonsai. Nah, salah satu fungsi kawat bonsai selain memberi gerak juga mengarahkan mata tunas. Nah, kita udah membayangkan setelah dia diberi gerak seperti ini, tunas yang mana yang akan kita pakai nantinya untuk meneruskan atau pecah dari cabang utama ini menjadi cabang. Nah, setelah itu juga karena di sini terjadi pemotongan kemarin, di sini ada 4 yang kita ambil posisi kemiringannya menggunakan pahat, akhirnya ketemu seperti ini. Masing-masing turun ke tengah, masing-masingnya turun ke tengah, dan akhirnya menemukan seperti ini. Dan ini kita beri sintetis agar tidak terjadi genangan air, resapan air ke dalam yang mengakibatkan pembusukan sebelum penutupan dengan kambium terjadi dengan baik. Nah, teman-teman jangan takut dengan kondisi awal proses yang kita kerjakan kelihatan jelek, ada luka besar di awal-awal pengerjaan kita. Ini proses, dan ini udah atas dan bawah sudah kita pilih, dan sini ada luka besar yang akan kita tutup dengan tarikan kambium. Kambium akan bergerak menutup ini. Ini sejalan, sebaiknya pengerjaan program bonsai itu sejalan, pembesaran pemilihan akar, pembesaran batang,
penutupan luka, pembesaran cabang sebaiknya sejalan. Jadi ketika ini bekerja, cabang utama bekerja membesar, kambium bekerja menutup, akar bekerja mempertahankan posisi tetap berdiri, bekerja mengambil makanan. Ini semua akan terjadi pembesaran dan penutupan sejalan. Nah, program sebaiknya itu sejalan. Oke, kita masuk ke penutupnya ya. Kita tarik kesimpulan bahwa program itu sebaiknya sejalan. Seperti saya terangkan tadi, pemilihan akar, baik itu akar primer, sekunder dan tersier, dan pengeluaran akar pada posisi-posisi yang tidak ada akarnya, pembesaran akar, pemilihan cabang-cabang, terus pemahatan saat juga penutupan kambium itu sebaiknya sejalan. Nah, ketika ini semua dilakukan bersamaan sejalan, ini sangat butuh nutrisi, minimal 16 unsur hara, makro dan mikro terpenuhi. Terus medianya juga semakin tinggi media tanam akan bekerja akar secara vertikal ke bawah, itu akan semakin baik. Dan apalagi ini dia di ground ketemu tanah, itu akan lebih baik. Mungkin hanya itu saja dari saya. Kesimpulannya mungkin hanya itu saja dari saya. Sebaiknya program itu sejalan, pemilihan akar, pembesaran akar, penutupan luka, pemilihan cabang dan pembesaran cabang sebaiknya sejalan. Kita lakukan di media yang banyak, nutrisi yang penuh, sinar matahari yang full, asupan air juga full. Nah, itu yang dibutuhkan oleh anti putri. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam budidaya, salam anti lover. Jangan lupa subscribe, like,